guys, welcome back to episode of Eskar Vlog. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dan highly requested karena banyak banget orang yang request. Dari awal gue bikin car vlog sampai sekarang, Bang, request dong mobilnya Om Kiki Anugraha. Yes, kita hari kesempatan buat review mobil terbarunya, build terbarunya, dan ini pecah banget. Kemarin debut di Elite Lebaran dan gue liat aslinya gila banget. Langsung gue kontak, Pi, ayo dong kita review dong, Pi, kita nggak jadi-jadi nih, Pi. Akhirnya boleh, ayo kita review. Dan akhirnya hari ini kita berkesempatan ngobrol-ngobrol bareng papi kita nih. Halo Kiki. Thank you banget, Pi. Wah, ini bener-bener such an honor kita boleh review sama-sama. Build terbarunya Om Kiki nih. Sama-sama. Wah, kita udah janjian dari lama tapi baru sempetnya sekarang nih. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin adalah video yang spesial banget. Jadi menurut aneh sih worth it banget. Gitu. Thank you banyak, Oke. Pi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, terus kita mau review-review sedikit ya build terbarunya kayak gimana ya. Boleh. Nih guys, ini build terbarunya dari papi kita nih. Apa kata anak-anak, papi stance Indonesia ya? Kenapa bisa dapat julukan seperti itu sih, Pi? Gak tahu. Gak tahu ya. Mungkin karena memang buildnya pecah banget dan ini, wah gila, ini gokil banget sih. Pi, kasih tau kita dong, Pi, ini mobilnya apa sih? Ini mobil S300 tahun 2007. Oke, Nah, S300 tahun terus- 2007. Ya, terus saya facelift ke 2013. Oke. Nah, jadi dari lampu depan, terus spion, lampu belakang itu pakai 2013. Oke. Facelift. Oke, sekarang setelah di facelift, makanya jadi kelihatannya kayak baru banget ya. Seger. Jadi seger. benar, jadi seger banget. Terus ini body kit pakai S65. Nah, S65 itu ada bumper depan, ada grill, ada side skirt, bumper belakang sama diffuser. Oke, jadi banyak banget ya sebenarnya ya yang Iya. diganti ya. Iya. Oh, untuk S65 sendiri. Benar. Soalnya beberapa kadang-kadang kayak mungkin N63 mungkin cuma beda body kit doang. Ini banyak ya. Banyak. Sebenarnya sama juga sih sama kayak yang kemarin misalnya wagon itu pakai body kit N63. Itu juga sama. Dari grill ganti apa namanya bumper belakang, diffuser sama side skirt. Oke, jadi emang harus semua ya. Muffler tip ya. Sama muffler tip ya. Muffler Oke. tip. Jadi emang harus semua ya biar totalitas ya. Mana? Oke, terus kita bahas dari depan dulu ya, Depi. Apa aja yang udah diganti nih? Selain body kit sama facelift headlights nih. Sebenarnya ini simple aja. Hah? Karena emang ini untuk mobil daily sih. Oke. Nah, Daily kayak begini ya. Ini biar muat gokil anak-anak banget. banyak soalnya, anak ada 3. Oke, Suster ada 1. bener-bener. Jadi semua ikut. Semua ikut. Jadi ini family car nih. Family car. Gokil, family car-nya stats begini emang gokil banget. By the way, dari tadi kita jalan-jalan keliling Bintaro udah dilihatin orang banyak banget loh, Pi. Oh gitu? Iya, Siap, motor, terus mobil lewat tuh naik Iya. breaker banget nih mobil. Iya. Jadi kalau misalnya emang buat daily dan family car nih pecah sih, gokil banget. Thank you. Oke. Terus ini bendera lucu banget ya, Pi. Nah, ini setiap yang saya bangun tuh pasti ada konsep di situ. Oke. Nah, kayak misalnya kayak kemarin sebelumnya misalnya wagon kalau di dalam pikiran saya identiknya dengan Tule. Oke, Nah. roof box ya. Kalau ini kan sekarang mainin konsepnya kan VIP. Oke. Nah, kalau VIP ini harus ada flagnya. Nah, Flagnya. itu Apa yang- ini yang dibilang presiden makanya orang sebut presiden. Benar. Oke. Dan ini adalah salah satu kita cinta sama Indonesia. Oke, betul Jadi banget. inline nih, gitu. Oke, jadi berkonsep ya. Benar, Oh, benar. Pi, mau nanya dong, Pi, kalau misalnya VIP itu alirannya seperti apa sih? Soalnya kan mungkin beberapa orang belum tahu nih. Ya. Sebenarnya kalau VIP itu nggak semuanya harus pakai mobil big sedan seperti ini sebenarnya. Pengertian VIP ada juga VIP look kan dulu Oke, kan. iya. Nah, VIP look mungkin dengan velg besar, dengan desain dan warna seperti ini gitu. Oke, polish gitu ya bajakannya, Iya. chrome gitu ya. Iya, benar-benar. Oke. Tapi rata-rata yang dibilang VIP itu adalah di sesuatu merek yang grade-nya dia paling atas. Contohnya Oke. di Mercedes-Benz itu di S-Class. Oke. Atau misalnya di Toyota dia di Crown apa di kayak gitulah. Exus gitu ya. Iya. Pokoknya yang Iya. luxury sedan ya berarti ya. Iya, dan yang- cc-nya itu minimal 3000. Nah, ini yang bikin kita ngiler itu adalah fitmentnya sih, Pi, sebenarnya. Oh gitu. Dari pelek, ban, dan juga cepernya itu loh. Siap. Ini buat daily, tapi masih enak ya tadi kita Nah. jalan-jalan nih. Nomor 1 yang sebelum saya ngitung velg, nomor 1 adalah bannya dulu. Oke. Karena kesulitan kita di Indo adalah spek ban.
Oke. Nah, ini ring berapa Pi emang Pi? ini ring 21. Pantes susah Nah. cari bahannya. Ya, nah ini depan itu pakai 10,5, belakang itu pakai 12. Oh. Nah, ban ini menggunakan produk dari Accelera. Accelera, oke. Nah, kenapa saya pilih Accelera? Karena sebisa mungkin saya menggunakan itu adalah produk lokal. Oke. Nah, salah satunya apa? Ban Accelera. Lalu di knalpot saya pakai Tech Pro. Oke, jadi semuanya locally made ya? Sebisa mungkin kita menggunakan produk lokal untuk nge-support. Gitu. Ternyata Indonesia bisa juga. Bisa juga. Nah, kita juga pilihnya adalah produk lokal yang berkualitas. Oke. Gitu. Nah, Pi, untuk yang tadi peleknya speknya gimana? Ini spek depannya 10,5, belakangnya adalah 12. Nah, offsetnya itu minus. Wah, Tripis tripis ya? Tripis. Dan ini concave dan finishing colornya dan ini vacuum plating. Apa tuh? Baru pertama kali dengar. Nah, jadi mungkin teman-teman pada tahu dari brush, habis itu polish, habis itu high polish, habis itu ceramic polish, habis itu biasanya ada vacuum plating. Oke. Nah, ini di bawahnya chrome. Nah, Oke. kalau kita lihat kan, kalau misalnya kita tahu mungkin chrome itu konotasinya agak jadi dangdut gitu kan. Bener. Nah, ini vacuum plating. Jadi sekinclong mungkin tapi di bawah dangdut ya. Oke. Berarti mungkin maksudnya di atasnya high polish berarti ya? Betul, di atasnya. Oke. Prosesnya kayak gimana sih, Pi? Maksudnya kok bisa seperti itu? Karena kan mungkin ini kayak pertama kali di Indonesia kali ya. Ada nggak sih yang pakai pelek begini juga? Maksudnya finishnya? Desainnya apa finishingnya? Finishingnya? Finishingnya kayaknya ada sih. Ada ya sih, finishingnya ya? ada. Oke. Vacuum plating. Nah, Oh, by the way, ini pelek apa, Pi? Ini pertama kali kita lihat di internet pun kayaknya nggak ada, baru ini doang yang pakai nih. Iya. Sebenarnya gini, ini prototype untuk bulan Oktober itu kita akan launching velg Karma Wheels. Ini Karma. Ya. Jadi bukan cuma body kit sekarang, ada pelek juga. Ada velgnya juga. Gokil. Benar. Nah, desain ini, kenapa saya pilih desain ini? Karena menurut saya ini velg pas dengan konsep VIP. Setuju. Nah, Setuju kedua, ini dengan era pandemi saat ini, saya nggak mau beli BBK karena Oke. BBK yang cukup mahal. Jadi ini agak nutup nih, agak bias gitu. Jadi dia mesh ya bentuknya ya? Iya, jadi sebenarnya jari-jari sih. Jari-jari ya, Tapi jari-jari. jari-jarinya dia rapat. Cuman untuk moles velgnya ini ya agak PR ya. Tiba-tiba lagi moles sampai mana terus lupa gitu. By the way, ini untuk seperti ini kan rapat-rapat banget dan juga dia polish nih. Rawatnya susah nggak sih, Pi? Sebenarnya gini, kalau untuk di lipsnya ini tetap di high polish. Oke. Nah, kalau di face-nya dia vacuum plating. Oke. Karena kalau misalnya kita tahu kalau lips high polish atau polish itu lebih gampang kalau ada kenapa-napa. Gitu. Oke. Jadi ya masih susah-susah gampang deh ya rawatnya ya. Iya. Tapi ya gitu lah. Spain. Bener. Kalau mau keren butuh pengorbanan, bener banget. Oke. Terus belakangnya sih guys yang epic banget tuh. Wah. Ini benar-benar dua-duanya fender tulip ya, Pi ya? Iya, benar. Mepet banget sama fender loh. Tuh. Iya. Bener pas di fender. Ini radius juga dan ini natural white. Bikinnya di mana, Pi, untuk body kitnya? Untuk natural white sama radius itu dibantu sama Vino. Oke, Vino Platts ya. Itu Ya. emang jagoannya sih ya kalau sini ya. Terus ini juga repaint lagi satu body warnanya OM-nya Mercy Obsidian Black. Obsidian Black. Nah, kenapa Oke. saya pilih Obsidian Black? Jadi ini beda dengan warna Wagon kemarin. Oke. Nah, kalau Wagon kemarin itu adalah Super Deep Black. Oke. Nah, Super Deep Black tuh agak ngantuk ya untuk ngerawatnya. Oh ya? Jadi cepet gampang kotornya dan baretnya tuh juga Lebih cepat ya. lebih cepat. Nah, kalau ini dia karena ada siraliknya, jadi agak bias tuh Benar. baret sama kotornya. Benar. Siraliknya Siraliknya juga kayak glitter-glitter gitu ya. Jadi kita bisa ya di debu apa siralik gitu kan. Jadi nggak gitu kelihatan lah. Iya. Gitu. Tapi emang paling pecah sebenarnya kalau hitam sih Super Deep Black. Super Deep Black, bener. Iya. Cuman ya rawatnya harus ekstra ya. Aduh, ngantuk. Oke, terus untuk airsusnya pakai apa nih, Pi? Ini pakai Airlift 3H. Airlift 3H. Iya, Oke. Airlift 3H. Itu udah sama coilover atau? Sama coilover. Dari Airlift juga coilovernya? Coilovernya pakai border. Oke. Pakai border. Nah, kenapa saya pilih pakai border? Karena selama ini tuh kita tuh enak tektokannya. Jadi kalau border itu kita bisa request asnya yang panjang. Oke. Nah, jadi yang terjadi saat ini banyak teman-teman tuh, terutama saya dan teman-teman Karma yang lain, pengen pendek-pendek banget, tapi begitu pas tinggi kita pengennya tinggi banget. Oke, jadi fungsional ya?
Nah, apalagi di jadi Jakarta. Kalau saya sebelumnya udah banyak pakai Asus merek beda-beda. Biasanya tuh mereka tuh rata-rata AC pendek. Oke. Nah, kalau AC pendek itu kalau mau pendek-pendek banget tingginya nggak dapet. Benar. Kalau mau tinggi banget pendeknya nggak dapet, benar. Nah, iya. Jadi itu harus diperhatikan juga ya buat kita yang main Baguette ya. Iya, benar. Terus tadi juga kita udah tes mobilnya, keras empuknya juga enak, fungsional juga dapat banget. Tadi karena kita naik turun parkiran itu ngaco banget tapi ya. Tapi lewat aja dan lihat deh. Enaknya kalau Baguette itu mobil kan tetap kerawat ya, nggak gesrok, fender juga nggak gosong ya. Kecuali kita tetap mau gengsi, mau rolling low ya Bi ya. Gitu. Terus knalpot tadi pakai Tech Pro ya Bi ya? Knalpot itu pakai Tech Pro Valvetronic. Nah, muffler tipnya tetap pakai AMG. S65. Jadi tetap kelihatan OEM look tapi ada suaranya ya. Benar. Kaca film ini adalah termasuk dari konsep juga. Oke. Nah, kalau di pikiran saya, mobil VIP itu harus hitam, pekat, dan nggak mantul. Kenapa tuh Pi? Karena aura untuk luxury-nya tuh lebih dapet. Oke. Karena biasa yang nyetir S-Class tuh biasa di belakang mafia-mafia ya. Benar, jadi harus ketutup privacy gitu ya. Mungkin kalau mobil kayak mobil sport itu clear, kita bening. Nah, kalau mobil di pikiran saya sih kalau misalnya di VIP kayak gini harus hitam pekat nggak mantul. Nah, ini menggunakan Black Phantom 60%. Oke, dari Solar Guard. Nah, Oke. dia itu menolak infrared dan hawa panasnya dalam. Oke. Gitu. Kira-kira nih kapan kita harus pakai kaca film gelap, kapan kita harus pakai kaca film terang? Sebenarnya balik lagi ke konsep mobil sih. Oke. Sama keperluannya. Mungkin kalau kayak perempuan lebih aman mungkin pakai kaca film yang agak gelap. Tapi kalau misalnya kayak mobil-mobil 2 pintu kayak gitu mungkin cocoknya yang clear, 20% clear. Biar seger kali ya. Iya, balik lagi ke konsep mobilnya sih. Oke, thank you Pi. Thank you. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke cabinnya B1JWA. Wah, plat nomor di sini. Oke. Ini khusus buat lewatnya studio. Jadi, Pi, mau nanya dong Pi. Siap. Kenapa pilih S-Class? Jadi gini. Sebelumnya kan pernah main wagon, main van, main keycar, main off-road. Nah, mungkin yang belum pernah saya mainin tuh mobil VIP, big sedan gitu. Nah, habis itu pilihan keduanya adalah karena anak-anak nih 3 nih udah agak gede nih. Benar. Sama suster. Cepatnya gedenya ya. Iya. Jadi butuh mobil yang agak gedean tapi jangan mau van gitu, karena van waktu itu udah pernah mainin. Oke. Jadi variasi aja ya. Bener, off-road juga pernah main ya, inget ya? Iya. Benar. Oke. Jadi S-Class itu cabinnya mewah banget, nggak bohong, enak banget, terus classy ya. Gede ininya lah. Gimana sih? Lega gitu. Lega. Terus ini apa nih, Pi? Ini lucu banget nih. Ini ganti head unitnya. Oke. Karena tampilan sebelumnya kan mungkin rada-rada old deh. Nah, ini biar supaya lebih segeran lagi. Terus bisa untuk GPS juga, bisa Bluetooth dan bisa kamera mundur. Ini lucu banget sih, dan kelihatannya jadi kayak satu kesatuan ya ini ya. Iya. Jadi kayak semuanya tuh ini digital bukan sih? Digital. Udah digital ya? Iya. Jadi untuk semuanya tahun kayak segitu sih lumayan sih. Jadi kayak mobil baru banget ya sebenarnya. Ya, lumayan. Bener-bener mobil ini di refresh luar dalam, ini gokil banget sih. Ini tuh mobil tuwir yang berusaha untuk tampil. Tapi emang itu seninya, Pi. Iya. Oke, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Pi. Jadi beberapa orang kemarin udah drop questions ke kita. Pengen ngobrol-ngobrol kan, karena kan kita bilang kita mau nongkrong sama Papih nih ya kan. Siap. Ada yang mau disampaikan nggak sih? Jadi beberapa udah nanya-nanya nih, kita jawabin sambil kita jalan-jalan deh. Yuk, sambil jalan deh. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di S-Class-nya Om Kiki ini. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrolin dan tanya questions dari kalian gitu. Kita buka dulu questionsnya apa aja sih kemarin. Wah, Asusnya asik banget suaranya. Suara enak ya? Nah, ini juga request nih. Jadi nggak mau suara knalpotnya yang terlalu semreng. Halus, adem, tapi begitu di atas tuh kayak dan S-Class kedap banget ya? Kedap banget loh ini. Lumayan. Oke, terus pertanyaan pertama, kenapa pilih modif stance? Dari Raman Rifki.
mungkin stance itu udah mendarah daging. Darah daging ya. Kan repot tapi kan? Enggak sih. Ceper-ceper gitu. Kan ada Airsus sekarang, jadi nggak repot juga kan? Ya nggak, bener nggak? Udah mendarah daging. Udah mendarah daging, jadi nggak bakal bisa untuk ke lain hati. Apa yang bikin papi suka sama stance sih? Suka sama stance? Apa ya? Enak banget dilihat sih. Enak banget dilihat. Rapi. Iya. Ceper, montok mobil gitu ya. Jadi intinya kalau kita punya mobil, kita turun parkiran. Kalau kita nggak nengok lagi ke belakang ke mobil kita lagi, berarti itu salah mobilnya. mobil. Salah. Iya. Tapi kalau kita ya punya mobil, kita habis tutup pintu, kita jalan, kita nengok lagi ke belakang, berarti segitu sukanya mobil kita. Itu kalau misalnya nggak ada belakang, berarti kalau antara berasa nggak? Berasa nggak gitu? Iya kan? Antara nggak salah beli mobil, kalau nggak bil kita nggak bener nih. Gitu, masih kurang gitu. Oke, terus ini lumayan panjang nih kayak nih. Gimana perjalanan awal Papi Kiki dari awal main mobil sampai sekarang? Startnya itu dari tahun berapa sih? Sebenarnya itu gini, dari kecil tuh abang sama bokap tuh udah suka banget sama mobil. Jadi udah diracunin tuh dari kecil tuh. Terus kayak mereka juga mobil-mobil ceper segala macem tuh udah seneng. Nah jadi gaul ya. Iya. Terus. Nah terus akhirnya bangunlah dulu pakai mobil dari orang tua gitu kan. Udah, nah habis itu sempat off tuh sekitar kuliah gitulah. Itu awal-awal tahun berapa tuh, Pi? Pas awal main mobil? Dulu SMP. SMP itu mainnya sama yang tua-tua dulu. Ketuk. Terus. Nah habis itu zaman kuliah berhenti main mobil. Nah pas punya anak pertama tuh inget banget tuh pas Nafis tuh. Nah pengen main mobil lagi gitu. Tapi kan itu tahun? Itu 2014 atau 2013 nih, sekitar segitu lah. Nah 2013 nih. Nah habis itu karena budgetnya waktu itu juga ngepas gitu kan, ya udah modif seadanya. Mobil apa? Mobil Agya dulu. Pakai Agya starter. Agya pakai velg replika. Nah terus habis itu potong per, beli per lah, tapi dipotong terusnya gitu kan. Nah habis itu kurang, pendekin lagi, akhirnya punya 4 per. Jadi ganti-ganti terus ya? Ganti-ganti terus. Kurang ambles. Nah mulai dari situ tuh wah nih kayaknya asik banget nih main mobil nih gitu. Nah ya udah makin lebih dalam lagi, akhirnya ada rezeki lagi ganti mobil. Waktu itu HRV warna putih. Akhirnya kesampean tuh punya velg original tapi second. Velg apa tuh? Sevas Forge dulu. Terus? Nah habis itu lanjut lagi, ada rezeki lagi. Beli 86. Ini sampai sekarang ada ya? Sampai sekarang. Ini ikonik banget sih. Dan mudah-mudahan ini mobil akan saya keep sih. Karena ini sejarahnya banyak. Sejarahnya banyak, ceritanya banyak gitu. Nah, akhirnya waktu itu pakai velg TE37 dulu segala macam. Nah, sambil SL ya waktu itu ya? Iya. Ingat banget tuh. Iya. Habis itu pesan tuh order. Velg baru yang lagi hit saat itu. Waktu itu yang CR 2-piece yang Stance Nation Special Edition. Nah itu adalah bertahap tuh jadinya. Jadi dari dulu pakai Agya velg replika, akhirnya ada rezeki lagi pakai velg second tapi ori gitu kan. Nah habis itu bertahap lagi, ada rezeki lagi ngumpulin punya velg yang baru yang lagi hits saat itu. Jadi emang semua itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Nggak bisa yang langsung dari blok gitu, tapi pelan-pelan akhirnya sampai ke sekarang gitu. Nah mungkin juga sedikit masukan buat teman-teman, nggak usah kecil hati. Kalau kita pakai velg replika pun nggak usah kecil hati. Ya main aja normal aja. Yang penting nyetel ya, Bu ya. Yang penting dandanannya enak dilihat. Bener kan? Bener banget. Nah karena kita nggak nutup kemungkinan kok besokannya dia ada rezeki lagi, dia ganti lagi. Karena kan nggak semua orang seberuntung itu pertama kali main mobil langsung beli velg ori yang lagi hits. Ya mungkin ada, tapi berapa persen sih? Gitu. Jadi nggak semua itu beruntung guys. Ada yang dari awal sampai
ini sebenarnya saksi hidup ya Pi ya. Ada juga yang dari yang bawah sampai sekarang itu proses dan kerja keras tuh ada gitu loh. Intinya gini, nikmatin aja semua lika-liku proses di hidup kita masing-masing sih. Setuju. Dan semua itu akan indah pada waktu itu. Amin. Setuju. Kan? Setuju. Iya. Bawa enjoy aja. Yoi. Habis dari 86 apa tuh? Dari 86 waktu itu Alpar. Alpa. Oh iya. Soalnya Alpa. kan waktu itu anak yang kedua ketiga nih baru lahir tuh kembar. Terus suster 2 waktu itu gitu kan. Wah, ini harus pakai mobil van nih biar cukup. Bener, gitu. Karena emang stroller aja waktu itu bawa 3 kayak gitu kan. Iya. Anak kan yang pertama selisihnya cuma 2,5 tahun tuh. Jadi udah kayak kembar 3 tuh. Iya, benar. Jadi ya. Bawa bayi 3 biji ya. Benar. Ya udah akhirnya waktu itu jadi pilihnya apa? Habis itu baru Navara ya nggak salah ya? Navara. Iya. Tapi pernah main off-road juga nih. Jadi nggak semua kandas. Jadi waktu itu inget banget di acara apa ya? Hin ya kayaknya deh. Iya. Satu ambles, satu tinggi. Itu kayak gokil, sama putih kan ya? Sama putih semua. Waktu itu lagi suka banget warna putih. Dari Agia dulu putih semua kan. Lanjut Pi, abis dari si Navara gimana? Kita lanjut kopi dulu nih guys. Aus soalnya. Sorry, salah. Minum. Ya, siap. Nah, habis dari Navara tuh waktu itu apa ya waktu itu ya? Balik lagi ke HRV merah ya? Merah. Iya. Dikit banget. Terus? Nah, HRV merah itu sebenarnya HRV udah pernah mainin juga, tapi waktu itu lampunya tuh seksi banget. Lampu depannya. Ya, rada baruan ya? Iya. Nah, habis itu wagon. Mercy wagon. Yang pakai roti foam ya? Iya. Itu sih keren, pakai banget. Dan katanya Airsoft lebih enak pada ini ya katanya. Setupnya. Apanya? Setupnya. Nah, settingannya aja sih. Ini masih belum ketemu lagi settingannya. Tapi tadi Papi naikin udah enak kan ya? Jujur comfort banget, terus nggak bumpy kayak gimana ya kalau dibanding si S90 sih ya ini jauh lebih enak ya guys. Settingan lagi aja sih, ini bisa lagi di atas ini lagi sebenarnya settingannya. Nah ini juga pakai kompresor RBFT. Oke. Kenapa pakai kompresor itu? Jadi sebelumnya itu kan di wagon kan pakai EQR Endo CVT. Nah kompresornya itu kan di dalam valve kan. Benar. Nah jadi silent banget tuh. Benar. Nah tapi EQR kemarin kan bangkrut tuh. Bener, sayang banget ya. Padahal itu bagus banget produknya loh. Oh itu bagus banget produknya. Mahal lagi. Nah habis itu karena kita udah terbiasa pakai yang kompresor silent, pengennya kan maunya juga yang silent juga. Karena kita bawa anak, bawa bini gitu kan. Nah akhirnya dari kemarin research yang lebih silent itu sekarang adalah RBFT. Nah kita pakai nih RBFT double kompresor. Emang terbukti sih. Jadi, lebih silent. Kalau double kompresor tuh benefitnya apa? Ngisi lebih cepat. Ya. Pertama ngisi lebih cepat, habis itu nggak cepet lelah tuh. Karena kan kerjanya kan jadi enteng. Kerja sama mereka berdua ya. Iya. Oke. Iya. Habis itu kesini. Oke. Gokil. Jadi sebenarnya perjalanan tuh panjang dan dari udah berapa tahun berarti ya? Lama loh berarti ya. Dan akhirnya si Papi nyampe sekarang dikenal orang dan builds-nya nggak ada yang ecek-ecek, semuanya amin. Itu gila banget. Makasih apresiasinya. Nah itu suatu berkah loh. Jadi mungkin kita banyak teman, banyak orang tahu kita, itu berkah. Jadi kita baik sama orang pun, sama semuanya kita baik. Itu cepat atau lambat tuh semua akan kembali lagi ke kita. Jadi once kita misalnya kita ada kesusahan atau apa segala macam, orang yang kita nggak sangka-sangka tuh mereka tuh bantu. Gitu. Jadi emang berkah sih banyak teman. Terus yang kita suka dari Papi Kiki itu juga orangnya humble banget, sama semua orang friendly ya. Bener-bener walaupun mobilnya keren-keren dan build-nya keren-keren, gak sombong sama sekali, dan itu kita suka banget gitu. Thank you. Oke, terus next question siapa ya? Apalagi nih? Oke, terus not a question but a sick ass class katanya. Gokil banget. Thank you. Mobil impian Om Kiki dari dulu apa sih yang belum kesampaian sampai sekarang? Apa ya? Mobil yang impian yang belum pernah kesampaian.
Honda CRX. Honda CRX guys, itu yang hatchback gitu ya? Ya, jadi Nova yang luar lah ya. Nova yang luar. Mantapnya dia tuh seksi banget. Seksi banget. Iya. Kenapa? Sama mungkin 190 Cosworth. Wah, nanti konsep Mercy ya? Mercy. Jadi sekarang papi itu Mercy banget anaknya nih, Mercy terus ya. Oke, terus apa lagi? Kayak supercar ya. Supercar. Supercar paling papi suka tuh apa sih? Lambo sih. Lambo. Karena Lambo tuh seksi banget. Bener-bener kayak ngeliatnya kayak supercar. Tapi bukan berarti Ferrari atau yang lain yang kita nggak suka. Kita suka juga. Tapi kayak lebih catchy gitu. Lebih catchy. Kata oh ini gue tuh supercar gitu ya. Jelas. Lambo apa? Huracan sih. Huracan tuh matanya, mukanya tuh seksi banget. Benar. Seksi banget. Setuju banget. Dan di luar negeri tuh Huracan banyak yang distansin. Iya. Pakai box juga ada loh. Ada. Jadi itu dia nempel sama GT Wing-nya gitu. Iya, itu cakep banget. Orang luar tuh benar-benar ya bisa kepikiran ya. Gokil. Keren banget. Keren. Oke. Terus apa lagi nih ya? Build mobil yang paling berkesan buat Om Kiki. Karma. Yeah. Oke. Kenapa tuh? Karena mungkin itu adalah produk lokal pertama yang bisa diakuin di internasional. Nah, itu jadi suatu kebanggaan, dan itu mobil yang pertama kali dari dulu tuh mungkin yang ngebuat aku hits sekali ya, ininya ya waktu itu ya. Mungkin. Nah, jadi itu mobil sangat berkesan banget. Jadi makanya mau di-keep ya? Mudah-mudahan. Kalau ada rezekinya, mudah-mudahan itu selalu di-keep. Ini yang kita salut juga sama si Papih nih guys. Gimana caranya bisa gitu diakui internasional? Itu kan nggak mudah sebenarnya. Dan itu mungkin impian semua orang yang punya produk lokal, pasti pengen dong mereka go internasional gitu. Dan itu kita salut banget sih sama si Papih sih. Thank you. Sebenarnya sih gini, dulu kan memang udah ganti-ganti bodegit beberapa kali atau segala macam. Nah, waktu itu kan lagi pengen, udah bosen tuh. Dulu kan sebelumnya pakai Rocket Bunny kan. Nah, pas waktu itu mau ganti, cuman pilihannya tuh kayaknya kurang pas gitu kan, desainnya kurang pas. Akhirnya waktu itu saya mutusin, kenapa enggak bikin desain sendiri. Waktu itu kita kolaborasi sama Monaco Auto Design, karena kan saya bukan orang gambar. Jadi saya membutuhkan orang yang desainin, tapi guideline-nya juga dari kita. Gitu. Nah, tapi dia yang bisa memvisualkan apa yang di pikiran kita. Nah, akhirnya kita buat brand gitu. Itu Karma. Dijual secara worldwide. Sekarang Karma itu udah keberapa? Yang 86 semua itu, semua seluruhnya. Kalau 86 itu sekarang udah 29. Terakhir kali inget-inget kalau masih 7 masih 8, sekarang 29. Alhamdulillah lagi pandemi gini orang malah banyak banget mobil sih. Iseng mereka soalnya karena gak ada kerjaan. Waktu. Iya. Habis itu Porsche udah ada 3. Om Caro katanya ya? Ya, di US kirim 2, terus yang Aven ada 2. Aven kirim ke US. Ada atau di US? Atau di sini atau di US? Iya. Gokil banget guys. Jadi Aventador pun dipotong-potong dibikin Karma ya. Iya. Jadi gini, orang itu nggak akan mau potong supercar kalau misalnya produknya nggak worth it. Masalah orang mau potong itu artinya worth it buat dipakai buat Aventador, benar nggak? Iya. Dan itu wah, kita perlu acungin 4 jempolannya sama kaki ngangkat semua nih guys. Nah, ini juga kan berkat support sama doa dari papi-papi semua nih. Kalau tanpa support dari papi-papi semua nggak bakal bisa lah. Yes. Sama intinya kalau kita mikir sesuatu yang positif, kalau kanan kiri kita kan banyak nih hasut nih kan, lo siapa yang mau beli produk lo kayak bisa gitu pasti, kan. Banyak yang jatuhin juga. Cuman jangan kecil hati. Kalau kita mikir mungkin cara marketingnya bener, produknya bener, jalaninnya bener, jalanin. Fokus saya jalanin. Nah, itu ya kayak bisa terjadi kayak gini kan. Bener. Jadi gak usah dengar kata orang yang negatif-negatif ngejatuhin, tapi yang penting kita jalan terus aja ya. Jalan terus aja, fokus aja. Lo fail pertama, jalanin terus aja. Fail kedua, jalanin terus aja. Fokus sambil jalanin aja. Dengar tuh guys, jadi kalian banyak banget gue liat di komen, bang gue mana bisa, bang gue latar belakang keluarga gue seperti ini, bang duit gue nggak punya, gue makannya susah segala macem. Nggak perlu berkecil hati, kalian optimis aja ya sebentar ya, dan berani bermimpi aja sebenarnya sih guys. Makanya coba aja,
fail nggak apa-apa ya, jangan takut ya Pi ya. Kalau fail sekali, cobain lagi. Fail 2 kali, cobain lagi. Iya. Terusin aja, jalan terus. Oke. Next question. Modif mobil istri aman? Aman. Aman ya. Nah, Untung kan- sportif ya. Iya. Jadi mungkin ini juga jarang sih untuk zaman dulu yang lagi kita baru punya anak pertama, dulu zaman Agia kan. Kayak dulu masih yang Agia dulu pertama kali baru punya anak pertama gitu kan, mungkin budget juga kan kita masih seadanya. Iya. Nah, dapat izin untuk modif mobil sebenarnya itu juga spektakuler sih. Oke. Jadi nggak semua istri juga mau ngasih izin lah untuk modif mobil. Pada saat itu kan juga kan kita lagi butuh budget gitu. Benar. Tapi ya lebih baik kita punya hobi yang positif daripada kita yang negatif. enggak. Benar. Iya. Banyak orang yang ada kalau gue main cewek, mending gue main mobil dong. Benar. Jelas gitu. Benar. Aman buat istri ya. Aman. Tapi pernah komplain nggak? Kalau di telepon gitu kan selalu kita angkat. Paling bunyinya dor. Lagi di bengkel. Aman daripada dak dikduk kan, mending der ya kan. Iya. Oke Pi, terakhir. Siap. Ada nggak sih pesan-pesan dan saran buat teman-teman kita nih? Oke. Intinya gini, modif itu nggak harus mahal. Oke. Nah, jadi cobain aja dulu dari hal-hal yang kecil. Contohnya ganti velg, pendekin, ganti kaca film. Coba ya sesimpel-simpel mungkin aja. Nah, dari situ kan kita udah bisa ngeliat tuh, baru kotor dikit, gue pengen nyuci nih mobil gitu kan. Nah, cobain aja. Jadi terus aja cobain hal-hal dari yang kecil. Gitu. Oke. Tips and tricks mungkin? Oke. Kalau boleh kasih sharing, nomor satu adalah bangun mobil itu atau kita modif mobil itu yang berkonsep. Jadi mobilnya mau larinya konsepnya kemana? Nah itu kita udah pikirin dulu tuh. Banyak-banyak kita browsing, banyak-banyak lihat referensi dari luar gitu. Nah tapi aplikasinya dengan selera kita. Jangan plek kita ambil persis. Ada yang kita modif gitu dengan sesuai dengan selera kita. Jadi gitu. Referensi tetap ada ya. Bukan benar kayak wah dari otak saya kreatifnya seperti ini gitu. Tapi pasti ada, semua orang pasti ada lihat referensi pasti. Harus ada referensi dari luar dan dari dalam sini juga. Pi, thank you banget udah dikasih waktunya. Thank you. Kita nongkrong-nongkrong juga, udah ngopi dan juga berhasil review build terbarunya si Om Kiki ini guys. Ini buat pertama kalinya nih. Thank you banget. Ini such an honor, benar-benar saya tuh wah seneng banget bisa nge-review mobil ini pertama kali ya berarti ya. Pertama kali. Oke. That's about the stock guys. Semoga kalian suka. Request kalian sudah dituruti. Semoga kalian suka sama channel ini dan bikin channelnya rame guys. Kalau misalkan kalian suka, kalian jempol, terus komen, share, and subscribe to the channel guys. Oke. Follow Instagram Papi juga nih. Apa? Kiki_Anugraha. Sama Karma ya. IG barunya. Sama Karma ya. Sama Karma Body Kit. Oke. Ya, Juga saya next vlog. Bye.